pertempuran Lengkong yang terjadi pada sore menjelang senja 25 Januari 1946 adalah pertempuran yang sangat tidak seimbang antara pasukan Jepang yang sangat terlatih dalam medan perang dengan persenjataan yang lengkap dan yang terjadi di dalam markas mereka sendiri berhadapan dengan puluhan siswa Akademi Militer Tangerang yang baru mulai latihan 2 bulan dan dengan persenjataan seadanya, tidak memadai, dan yang pada dasarnya dalam posisi yang terkepung dari semua penjuru. Konyolkah itu? Hanya kekonyolankah itu? Tanpa perhitungankah pihak Indonesia itu? Penilaian seperti itu selama ini diperkuat oleh persepsi keliru yang sudah baku bahwa para pejuang Indonesia dalam perang kemerdekaan sejak tahun 1945 itu banyak yang tentara dadakan. Para bajingan kampung yang kebetulan pada waktu Indonesia masih sangat kurang tentara langsung dipakai masuk di laskar atau pasukan-pasukan, pakai pangkat sesuka hati. Pendek kata, jauh di bawah persyaratan militer yang betul. Bahkan selama puluhan tahun berkembang cerita konyol bahwa penyebab pertempuran Lengkong itu cuma lantaran pihak Indonesia masih bodoh pegang senjata. Sehingga salah satu senjata meletus sendiri, sehingga itulah yang memancing tentara Jepang untuk membantai. Persepsi keliru dan segala cerita bohong seperti itulah yang hendak kita selesaikan sekarang. Sejarah ini harus kita jernihkan. Fakta-fakta yang sebenarnya harus diungkap. Kita mulai dengan penjelasan tentang latar belakang sebenarnya dari Komandan Operasi Pasukan Indonesia yang ikut gugur dalam pertempuran itu, yaitu Mayor Dan Mogot, Direktur Akademi Militer Tangerang. Selama ini banyak yang mengira Dan Mogot adalah sejenis perwira dadakan yang di tengah situasi masih sangat terbatas, ya boleh-boleh saja mendirikan akademi militer meskipun ia sendiri tanpa latar belakang pengalaman dan kemampuan untuk pendidikan tinggi militer gitu. Itu keliru. Persepsi itu sangat keliru karena tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Nah, siapa sebenarnya Dan Mogot? Mengapa ia dipercayakan memimpin lembaga pendidikan tinggi militer padahal usianya belum genap 17 tahun? Betulkah ia tanpa latar belakang pengalaman dan kemampuan untuk pendidikan tinggi militer itu? Ini yang sebenarnya. Sebelum dipercayakan memimpin Akademi Militer di Tangerang itu, dan memang dia sendiri yang ikut mendirikan, Dan Mogot sudah tentara, bukan laskar. Tentara dengan pangkat mayor di markas tentara Indonesia untuk Resimen Kepresidenan Jakarta yang bermarkas di Jalan Cilacap itu sekarang. Waktu itu wadah ini masih bernama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelumnya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu nama resmi yang diputuskan dalam sidang-sidang pertama Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno pada Agustus tahun 1945. Mayor Dan Mogot kemudian bersama Kemal Idris dan Yahya dan Taswin mendirikan Akademi Militer di Tangerang. Mengapa perlu mendirikan pendidikan calon perwira? Dan mengapa di Tangerang? Begini, waktu itu kota Jakarta sudah sepenuhnya diduduki pasukan sekutu. Sementara itu, mulai ada strategi dari pemerintah Indonesia untuk jangan berkonflik dengan pasukan sekutu. Selain itu, karena pihak sekutu ternyata bisa diharap untuk lebih netral, tidak sepenuhnya otomatis berpihak pada Belanda. Ternyata sekutu bisa membantu kepentingan Indonesia. Alasan lainnya ialah pasukan sekutu
sudah mulai bersikap sangat keras sejak para pejuang Indonesia di Surabaya menggempur mereka pada bulan Oktober 1945 yang memuncak pada pertempuran-pertempuran besar November 1945 itu. Jadi, para pejuang di Jakarta menghitung untuk harus menghindar dari konflik terbuka dengan pasukan sekutu yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua dan dengan persenjataan serba modern saat itu, yang menghindar. Nanti jika sudah siap dan jika memang perlu, bisa melakukan serangan umum untuk mengepung Jakarta. Dari arah barat terpusat di Tangerang, dari arah timur terpusat di Cikampek. Nah, sedang dari selatan ya ada pasukan-pasukan yang harus bergerilya karena kita tahu waktu itu jalur Bogor sampai Bandung sudah mulai dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda ya, bukan pasukan Inggris dalam sekutu. Dalam resimen Tangerang yang dipimpin oleh Letkol Singgi, dan Mogot dan kawan-kawan menyadari keharusan mendirikan akademi militer. Begitu. Lembaga pendidikan calon perwira. Karena pasukan di sektor barat ini sangat kecil. Beda dengan ada yang di Cikampek. Nah, untuk memperbanyak, perlu menyiapkan lebih dulu para pelatih, instruktur. Perwira-perwira instruktur. Dengan begitu juga maka akan banyak yang bisa menjadi pemimpin pasukan. Baik pasukan tentara maupun laskar yang sedang subur di mana-mana. Lembaga pendidikan ini namanya Militer Academy. Bukan Akademi Militer. Bukan Akademi Militer Tangerang. Tapi Militer Academy, MA. Sama dengan milik pemerintah Hindia Belanda yang ada di Bandung sebelum Jepang datang. Walaupun kemudian menjadi sesuai bahasa Indonesia Akademi Militer Tangerang gitu ya. Gitu. MA di Tangerang itu diresmikan oleh pimpinan TKR pada November 1945 dan itu dipimpin langsung oleh Mayor dan Mogot. Nah, pemuda asal Manado ini waktu itu belum genap umur 17 tahun. Nanti tanggal 28 Desember tahun 1945 ia berusia 17 tahun. Nah, tapi selain pengalaman sebagai pemimpin pasukan, dan Mogot juga adalah instruktur militer yang berpengalaman dan dengan latar belakang pendidikan perwira. Dan satu lagi faktor sangat penting yang dilihat sebagai kelebihan dan Mogot, yaitu jiwa patriotismenya yang berkobar-kobar. Setiap pemuda yang berjumpa dengan Dan Mogot akan merasakan aura itu. Mereka pasti didorong untuk terjun ke medan perjuangan membela kemerdekaan Indonesia. Padahal, nah ini yang luar biasanya Dan Mogot. Ayahnya sendiri dibunuh oleh aksi massa pro-Indonesia. Gitu. Jadi ada aksi massa waktu itu yang berbenderakan pro-Republik Indonesia, pro-Indonesia Merdeka, yang membantai orang-orang yang dituduh antek Belanda, yaitu etnis Manado, Ambon, Cina, dan itu. Nah, tapi ia tetap berjuang secara luar biasa untuk Indonesia. Itu. Jadi hebat sekali. Salah satu pemuda yang dibakar semangatnya oleh Dan Mogot ialah Alex Kawilarang. Kawilarang yang kelak tersohor sebagai militer profesional spesialis Panglima. Ya, spesialis Panglima. Perintis daerah bergolak. Mulanya sebagai komandan teritori yang diandalkan pemerintah Sultan Syahrir. Kita tahu Sultan Syahrir sampai berani memimpin pemerintahan di Jakarta, tidak sepenuhnya dipindah ke Jogja, karena Syahrir harus berkonsentrasi membangun strategi politik internasional dari kota Jakarta. Dan sukses. Itu. Strategi Syahrir itu sukses. Nah, Syahrir berani seperti itu karena ia sangat mempercayai kemampuan Panglima komandemennya, yaitu Kawilarang. Nah, kemudian Kawilarang menjadi Panglima Sumatera, kemudian Panglima Indonesia Timur, setelah itu Panglima Siliwangi dan mendirikan RPKAD gitu. Alex Kawilarang itu perwira didikan Belanda. Ayahnya pun perwira Hindia Belanda. Bahkan sudah bertahun-tahun jadi pemimpin pasukan Indonesia. Alex Kawilarang masih terus dibujuk oleh pemerintah Belanda dengan segala cara untuk beralih ke mereka.
Sebelumnya memang Alex Halwiran tidak berpikir untuk jadi tentara Indonesia. Itu hanya benar-benar karena dorongan dan Mogot. Dan Mogot adalah angkatan pertama yang ikut latihan militer untuk pasukan peta Jepang, pembela tanah air. Waktu itu umurnya baru 14 tahun. 14 tahun. Kemudian pada bulan Januari 1943, Jepang membuka pendidikan calon perwira, Seinan Dojo, di Tangerang. Beratus-ratus orang yang mendaftar. Banyak yang tamatan AMS. Itu sekolah udah tinggi sekali pada waktu itu. Zaman Belanda. Banyak yang mahasiswa, termasuk mahasiswa kedokteran ya. Tapi yang akan diterima hanya 50 orang. Jadi banyak sekali yang gugur. Dan Mogot termasuk yang diterima. Karena ia memalsukan umurnya. Dia bilang dia udah umur 18 tahun. Agar sesuai syarat yang bisa diterima. Padahal ia masih belum 15 tahun bahkan. Gitu. Selain itu, ia lulus juga dengan nilai baik dalam tes yang menyangkut militer. Gitu. Selain itu, karena sudah pengalaman sebagai pemimpin pasukan peta, juga karena ia sangat cerdas. Kecerdasan menjadi penilaian penting dalam lembaga pendidikan tinggi ini, karena lembaga ini berada di dalam jajaran bagian intelijen militer Jepang. Mereka nanti akan dilatih dalam bidang intel dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ya, sehingga butuh kecerdasan yang tinggi. Satu lagi poin penting penilaian untuk diterima di lembaga Seinan Dojo itu ialah leadership, jiwa kepemimpinan. Dan untuk itu, karena waktu itu belum berkembang teknik-teknik psikotes, tes psikologi tentang jiwa kepemimpinan, Jepang hanya mendasarkan penilaian itu pada latar belakang keluarga calon taruna. Nah, dan Mogot dinilai memenuhi syarat karena ayahnya itu Nicholas Mogot pernah kepala daerah setingkat Wedana di Minahasa, hukum besar di Ratahan, Minahasa Tenggara. Kemudian di Volksraad, Batavia. Bahkan karena pengalaman Nicholas Mogot itu pula sebagai pangompraja, dan memang latar belakang pendidikannya itu di Hofden School di Tondano, sekolah raja, maka ayah dan Mogot itu kemudian diangkat jadi kepala penjara di Cipinang, zaman Jepang itu. Sejak dalam pendidikan di Seinan Dojo, dan Mogot mengikat persahabatan sangat erat dengan Kemal Idris dan Zulfikli Lubis. Zulfikli Lubis kelak menjadi deputi kepala staf Angkatan Darat dan kemudian lama sebagai penjabat KSAD, Kasat. Kalir Lubis nanti kandas karena aktif dalam pemberontakan Paris Permesta. Sedangkan Letnan Jenderal Kemal Idris pernah Panglima Kostrad. Kemudian duta besar di Yugoslavia. Nah, dan Mogot, Kemal Idris, dan Lubis sampai dijuluki 3 serangkai. Itu benar-benar erat sekali. Mereka bertiga sampai melakukan perjanjian persaudaraan darah. Blood Brotherhood. Mengiris jari mereka sampai mengeluarkan darah atau menusuk. Kemudian darah itu diteteskan dalam gelas, segelas air itu. Darah mereka itu kemudian saling bercampur, lalu air itu diminum bersama. Mereka bertiga minum. Nah, begitu. Sesudah ikut pendidikan calon perwira di Seinan Dojo itu, mereka ditugaskan, tamatan itu menyebar kemana-mana, 50 orang itu. Dan Mogot, Kemal Idris dan Lubis bertugas di Bali. Mereka ditugaskan untuk mendirikan dan melatih pasukan di Bali untuk mempersiapkan menghadapi Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Dan Mogot di wilayah Tabanan, itu dia mendirikan pasukan sana dan melatih. Lubis di Klungkung, sedang Kemal Idris di Nagara. Jadi pendek kata, pengalaman dan latar belakang pendidikan, juga kepribadian seorang dan Mogot, sudah sangat siap untuk memimpin Akademi Militer di Tangerang itu. MA digagas oleh
dan Mogot, Kemal Idris, dan Yahya, dan Taswin. Kemal Idris waktu itu komandan salah satu batalion dalam resimen di Tangerang. Dan Yahya staf di resimen itu. Dan Yahya kelak menjadi perwira tinggi dalam jajaran CPM dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Taswin adalah putra seorang ulama besar Banten. Taswin itu mahasiswa kedokteran di Batavia, kemudian ikut berjuang. Ia jadi staf di resimen sama dengan dan Yahya. Taswin kelak sampai Letnan Jenderal karirnya. Pada tanggal 24 Januari tahun 1946 itu, mereka mendengar kabar bahwa pasukan Belanda sudah berada di wilayah Parung, dekat Pamulang, sedang menuju Serpong. Nah, Belanda itu akan menduduki Serpong dan mengambil senjata tentara Jepang yang sangat banyak terkumpul dalam gudang persenjataan di markas Jepang yang terletak di daerah perkebunan karet di desa Lengkong, Serpong itu ya. Nah, tentara Indonesia di Tangerang itu langsung berpikir, ini ancaman bagi mereka jika Belanda sudah memiliki senjata yang banyak dari Jepang itu, lalu menduduki Serpong, itu sudah dengan gampang mereka menyerang ke Tangerang. Nah, Letkol Singgi, komandan resimen Tangerang bersama stafnya dan Yahya, langsung ajak Mayor dan Mogot berunding untuk segera lebih dulu melucuti senjata Jepang itu sebelum Belanda sampai ke Serpong. Nah, jadi taruhannya memang kalau tidak bikin itu mereka juga habis. Kalah gitu. Dan karena operasi ini tidak mungkin berupa operasi militer yang bersifat menyerang gitu, karena Jepang jelas jauh lebih kuat gitu, maka lebih mengandalkan otak. Sehingga operasi ini dipercayakan kepada Dan Mogot. Lagi pula, pemimpin pasukan Jepang di Lengkong Serpong itu sudah kenal dengan Dan Mogot. Dan Mogot sudah kuasai semua persoalan-persoalan pengambil alihan kekuasaan Jepang itu. Ia sudah pernah bersama Letkol Singgi ke Lengkong, bertemu Kapten Abe, pimpinan Jepang itu. Tapi Kapten Abe menolak. Alasannya begini, kalau senjata itu digunakan pihak Indonesia untuk mengganggu sekutu, maka Jepang juga yang akan diganjar hukuman berat oleh sekutu. Begitu. Nah, setelah itu, karena Jepang di Lengkong itu nggak mau, Dan Mogot pergi langsung menemui Letkol Miyamoto di Jakarta. Letkol Miyamoto itu adalah penanggung jawab resmi semua proses pengalihan untuk seluruh pasukan Jepang di seluruh Pulau Jawa. Tapi ternyata Miyamoto juga belum langsung bisa mengeksekusi walaupun menjanjikan gitu. Alasannya dalam hati pasti sama gitu ya. Itu takut itu digunakan untuk menyerang Belanda, sekutu. Seperti yang terjadi di Surabaya. Nah, karena dalam saat-saat belum ada kepastian dari Miyamoto itu, sementara Belanda sudah semakin mendekati Serpong dalam pikiran mereka, Letkol Singgi dan Mayor Mogot segera pasang siasat. Mayor Mogot akan disertai beberapa personal pasukan sekutu yang tidak lain adalah pasukan Inggris asal Gurkha India yang sudah membelot ke pihak Indonesia. Nah, mereka ini akan memakai uniform tentara sekutu supaya Jepang percaya bahwa Dan Mogot datang dengan tugas dari sekutu atau kesepakatan bersama sekutu begitu. Mereka berangkat dari Tangerang, kota Tangerang sekarang itu, jam 2 petang, tanggal 25 Januari. Mereka berangkat dengan truk-truk menuju Serpong. Ada 70 taruna militer yang dibawa. Gitu. Di samping 8 tentara Gurkha eksekutu itu. Nah, komandan operasi adalah Mayor Dan Mogot. Bersama dengan dia ada Mayor Wibowo dan Letnan 1 Subianto, juga Letnan 1 Sutopo. Letnan Subianto dan Sutopo itu dari CPM. Itu memang dalam operasi begitu selalu perlu ada CPM. Jam 4 sore mereka tiba di Lengkong.
di Serpong itu. Karena jalan rusak parah, jadi harus 2 jam. Lagi pula waktu itu musim hujan, berbecek parah di mana-mana. Nah, sampai di sana Mayor Mogot langsung berunding di ruangan Kapten Abe. Nah, karena kelihatannya siasat mereka membawa ex-tentara sekutu itu berhasil, Letnan Subianto langsung memimpin para taruna untuk mulai mengeluarkan senjata-senjata dari tempat penyimpanannya di barak-barak itu. Dikumpul ke tengah lapangan sebelum dimuat ke dalam truk. Sementara itu, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Nah, sebagai tentara, naluri tentara, pasukan Jepang itu langsung bergerak cepat. Senapan dari pos-pos yang terdapat di setiap sudut itu langsung memuntahkan peluru ke arah kadet-kadet taruna itu yang berada di tengah lapangan. Sambil tentara Jepang lainnya itu membantai dengan tembakan-tembakan yang terlatih. Begitu pula perkelahian jarak pendek yang sangat terlatih menggunakan sangkur samurai itu, ilmu bela diri yang tentu saja tidak seimbang karena para taruna ini anak-anak sekolahan. Beberapa mahasiswa kedokteran yang belum dilatih 2 bulan, belum 2 bulan latihan mereka itu. Tapi mereka tetap berjuang, bertahan gitu, bertarung. Nah, Mayor dan Mogot ketika mendengar ribut suara-suara tembakan di luar ruangan, dia langsung memburu keluar. Gitu. Langkah pertama dan utama itu ialah ia memberi perintah agar para taruna lari menyelamatkan diri ke dalam perkebunan karet. Sedang dia sendiri dengan cepat mengambil senapan mesin dari tangan seorang tentara Indonesia yang sudah tertembak. Mayor Mogot berusaha melawan terus, menembak terus. Sampai akhirnya tubuhnya sendiri ambruk ke bumi karena terlalu banyak ditembusi peluru. Nah, 36 pasukan Mogot gugur di tempat. 1 meninggal beberapa hari kemudian karena luka berat. Jadi total semuanya ada 37 orang. 34 taruna, 3 perwira, yaitu Mayor dan Mogot, dan Letnan Subianto dan Letnan Sutopo. Nah, kita tahu kemudian semuanya menjadi jelas. Letnan Subianto itu adalah anak dari Margono Diodokusumo yang ekonom pendiri BNI, dan adik dari Profesor Sumitro Diodokusumo. Jadi Letnan Subianto ini adalah mahasiswa kedokteran yang kemudian aktif dalam perjuangan, dan dia adalah adik dari Profesor Sumitro Diodokusumo. Nah, yang gugur di situ bukan hanya dia sendiri, adik dari Profesor Sumitro, ada 2, yaitu masih taruna bernama Suyono. Jadi 2 adik dari Sumitro, gitu. Profesor Sumitro itu gugur di situ. Juga yang gugur di situ adalah anak putra dari Haji Agus Salim, wakil Menteri Luar Negeri, gitu. Nah, dan umumnya anak-anak yang tewas di situ itu anak-anak terpelajar semua, bermasa depan, gitu ya. Nah, kemudian kita tahu, kalau kita bisa jelaskan bahwa itu ternyata udah dirancang oleh Jepang ya. Jepang bertindak begitu. Itu paling kentara di apa? Begitu ini orang-orang tentara Indonesia dan taruna ini kan berada di tengah. Mereka di atas pos-pos ini Jepang, mereka mengawasi. Jadi kalau ada satu letusan senjata, mereka bisa dengan mudah menilai bahwa itu bukan penyerangan. Malah sebaliknya mereka langsung menyerang dari pos-pos dengan menggunakan senapan mesin, mitrailleur itu kan. Nah, itu jelas bahwa mereka memang merencanakan gitu ya. Gitu. Nah, dan Mogot gugur. Nama dan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang sangat panjang dari Jakarta sampai Tangerang. Nama Letnan Sutopo pun sekarang jadi nama Jalan Boulevard di Bumi Serpong Damai. Letnan Subianto adalah adik Profesor Diodokusumo itu.
Nama Subianto itu kemudian diberikan Profesor Sumitro kepada salah seorang putranya, yaitu Prabowo Subianto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Nah, di dalam saku jenazah Letnan Subianto itu ditemukan secari kertas berisi puisi karya pujangga besar Heinrich Roland Holst. Puisi itu dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh Rosian Anwar, wartawan kawakan itu, dan terukir di Taman Makam Pahlawan Tangerang. Puisi itu, tapi saya ingin membacakan puisi itu dengan terjemahan dan tafsir saya sendiri. Puisi itu berbunyi, kami cuma pengangkut batu bagian kecil bangunan itu. Kami bukan pembangun dan pembina candi yang megah. Kami cuma para pengangkut batu untuk bagian kecil bangunan itu. Kami adalah angkatan yang memang mesti musnah, agar di atas kuburan kami menjelma angkatan baru yang lebih sempurna.